Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan pertama online kita akan coba bikin sebuah layout ya dengan menggunakan Adobe XD tentunya, dan ya saya harapkan kalian semua juga udah install, dan saya sarankan untuk tidak menginstal Adobe XD yang crack, karena untuk yang crack sendiri nanti itu tidak ada pluginnya. Jadi download yang ada di website officialnya saja, karena untuk yang free pun sudah cukup memenuhi fitur-fitur yang ada. Jadi silahkan dibuka Adobe XD-nya. Lalu boleh dipilih di sini untuk custom file. Saya ulang lagi ya. Oke, di sini untuk di XD sendiri, di Adobe XD, kalian bisa memilih beberapa ukuran prototype atau rancangan. Jadi diingat lagi kalau yang kita buat ini adalah rancangan prototipenya ya. Rancangan atau prototipenya, bukan aplikasi. Nanti untuk project pertama kalian itu kalian tetap membuat sebuah aplikasi karena memang ketentuan di silabusnya seperti itu. Namun untuk aplikasi yang dibuat tidak perlu untuk yang fungsionalitasnya itu terlalu tinggi, misalnya kayak ada kelola data seperti create, read, update, delete, atau curut, itu nggak perlu ada ya. Itu tidak perlu ada, jadi kalian hanya perlu fokuskan kepada user experience yang dihasilkan oleh user interface-nya, seperti itu. Jadi nanti misalnya untuk aplikasi yang kalian buat di mobile tersebut bisa di rotate, misalnya ketika handphonenya saya bikin landscape, itu ukuran layarnya atau tampilannya juga mengikuti seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pilihan-pilihan sendiri di sini ada custom, ada web, ada iPad, ada iPhone. Untuk pilihannya silahkan, saya sarankan untuk pilih iPhone, yang untuk di iPhone saja ya, silahkan dipilih yang mobile. Contohnya Android Mobile 360 kali 640. Nanti akan muncul sebuah layout sesuai dengan ukuran yang kalian pilih. Dan bisa diperhatikan di sebelah sudut kiri bawah itu ada icon seperti teropong ya. Yang mana kalau seandainya kalian taruh cursor di sana itu ada plugins, tulisannya pop up muncul ya. Untuk yang crack ini nggak ada biasanya. Jadi saya sarankan nggak usah pakai crack. Nggak ada bedanya kok. Lebih bagus yang free trial karena sudah support semua, dan kalian bisa terhubung juga ke Adobe Cloud. Jadi nanti ketika kalian simpannya di cloud juga aman. Jadi saya sarankan downloadnya yang free trial saja, tidak usah yang crack. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada beberapa menu bisa kalian gunakan nantinya. Ini desain, tab desain. Perhatikan arah kursor saya. Sebentar, bisa di highlight nggak kursornya? Oke, nantilah saya cari itu ya. Kita lanjutkan kembali. Di bagian tab atas sebelah kiri itu ada desain, tab desain. Tab desain ini nanti yang menjadi sebuah kanvas. Bayangkan kalian seorang pelukis, ini kanvas kalian. Kanvas yang kalian gunakan untuk membuat tampilan yang user centered design istilahnya ya. Jadi user centered design itu maksudnya adalah desain atau rancangan yang berfokus kepada si pengguna. Jadi bukan kepada diri kalian. Walaupun ya kalau dihitung-hitung kalau disebut pengguna ya kita juga pengguna, tapi kan di awal sebuah rancangan, di awal tahapan pembuatan rancangan, ada tahapan yang namanya kita menentukan target pasar atau target user kita. Nah, target user tersebutlah yang kita fokuskan. Jadi bukan kepada diri kita. Ada beberapa metode yang bisa kalian lakukan untuk menentukan target user, seperti melakukan survei, wawancara, observasi, dan macam-macam. Intinya pengumpulan data ya. Kita ambil contoh misalnya dengan survei. Nah, ternyata dari sekian banyak yang dari survei yang kalian lakukan, dari sekian banyak pengguna yang ada, mereka lebih condong untuk membutuhkan aplikasi seperti ini dengan fitur A, B, C. Jadi kalian fokusnya ke fitur A, B, C tersebut. Itu contohnya yang maksudnya dari user centered design. Jadi jangan, boleh menggunakan asumsi pribadi dan judgement pribadi, hanya saja jangan fokus ke sana. Maksud saya apa? Jadi ketika kalian membuat rancangan, ini untuk beberapa kelas saya yang lain ya, yang sudah masuk ke tahapan pembuatan rancangan, mereka memberikan alasan
pada saat saya bertanya kenapa membuat rancangan seperti itu, mereka mengatakan, menurut saya sih ini udah bagus pak, menurut saya kayak gini sudah cukup jelas, bla bla bla. Jangan gunakan kata menurut saya, karena kita membuat rancangan bukan untuk diri kita. Misalnya rancangan kalian nanti jadi, aplikasinya jadi, kan yang pakai bukan kalian sendiri, tapi si target user tadi. Misalnya saya membuat aplikasi untuk belanja belanja keperluan rumah tangga. Target saya adalah ibu-ibu rumah tangga berarti. Ya, saya menempatkan pola pikir saya seperti seorang ibu-ibu rumah tangga. Saya butuhnya aplikasi seperti apa, saya suka tampilannya seperti apa, bla 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 dan something like that. Sedangkan misalnya ternyata saya ini seorang anak band yang hura-hura yang nggak saya banget deh sebenarnya itu aplikasi yang seperti itu. Nah, jadi fokuskan ke target usernya, jangan fokuskan ke kemauan kita yang menurut saya sudah bagus atau apa, jangan, tapi ke kira-kira user butuh seperti apa. Itulah tahapan pertama. Lalu yang kedua ada tab prototype. Tab prototype ini nanti akan muncul garis-garis biru ya, atau wires yang kalian bisa hubungkan untuk membuat desainnya atraktif atau interaktif. Jadi nanti layout ini tidak hanya satu, ada banyak. Untuk perpindahan antara satu layout ke layout lain, baik itu dengan tombol-tombol yang kalian sediakan atau apapun itu, nanti kalian tarik benang biru atau garis biru yang ada di sini. Nah, kalau untuk share, kalian bisa men-share-nya nanti apakah melalui account kalian, invite dokumen, melalui mobile preview dan lain-lain, atau membuat linknya di sini juga bebas. Oke, itu pengenalan untuk tab di atas. Berikutnya di atas juga ada play ya, ini yang juga penting. Nanti pastikan kalian klik satu layout yang pengen kalian mainkan atau kalian jalankan sebagai layout awal. Itu tandanya dia akan jadi warna biru seperti ini. Itu berarti sudah aktif, lalu klik play. Terus di sebelah kiri juga ada tab-tab macam-macam. Mungkin kalian lihat tab yang ada di sini terlalu sedikit ya. Bukan terlalu sedikit sih, minimalis. Hanya ada kursor, square, ada rectangle, ada rounded juga, ada garis, pulpen untuk tulisan, mengatur layar, cari. Walaupun terlihat sedikit, namun fitur-fitur yang sudah ada di sini ini sudah sangat cukup mewakili menurut saya. Walaupun terlihat sedikit, ketika kalian mengerti dan kalian explore ya, jam terbang juga sebenarnya, kalian akan tahu bahwa yang kecil seperti ini, yang satu menu seperti ini bisa kalian ubah bermacam-macam yang tidak ada patokan bakunya. Terus di bawah, bagian kiri bawah ada plugin, ada layersnya kita ya. Terus juga ada aset-aset kita. Untuk plugin sendiri, kalau kalian menggunakan yang crack itu tidak akan ada. Jadi hanya ada dua ini. Kenapa penting plugin? Karena untuk plugin sendiri, nanti kalian bisa memasukkan beberapa plugin seperti Icons for Design. Ini plugin yang selalu saya pakai. Tujuannya untuk apa? Ketika saya menggunakan plugin Icons for Design ini, saya bisa mencari beberapa icon seperti misalnya finger untuk tanda tunjuk, atau icon yang dibutuhkan lah untuk perancangan sebuah aplikasi, atau arrow misalnya. Seperti ini. Jadi kalian bisa tarik, ditaruh ke dalam kanvasnya atau ke dalam layout, tinggal diedit-edit semacamnya, bla 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 bla. Oke. Salah satu plugin lagi yang saya rasa kalian akan perlukan adalah kalau kalian pengen nambah plugin ya, ini kebetulan kan pluginnya sudah ada. Kalau seandainya mau tambah, diklik ini dalam keadaan kosong, kalian tinggal cari di sini yang plugin pilihan-pilihan. Kalau seandainya tidak, ini masih kosong, kalian tinggal klik tanda tambah. Akan muncul layar baru, silahkan di browse, bikin aja icons untuk yang tadi plugin kita gunakan nih, gambar apa ini, gambar cup ya, gambar gelas warna hijau. Sama yang perlu juga ini UI Faces. UI Faces ini untuk apa? Aplikasi kita biasanya kan ada kegiatan login. Nah, ketika dia login, biasanya untuk aplikasi sekarang itu sudah menampilkan foto user yang login kalau seandainya dia sudah registered akun ya. Nah, untuk fotonya kalian nggak usah pakai foto icon user. Icon user itu kayak, wait a minute, misalnya user. Nah, umumnya kebanyakan kalau kalian bikin rancangan kan masih gambar seperti ini user.
kita ganti aja jadi gambar asli, jadi gambar foto si seseorang. Nah, di XD ini dia mensupport untuk kita memilih random wajah orang lain ya sebenarnya. Dan wajah itu sendiri disebut juga dengan persona. Persona itu adalah suatu karakter yang mewakili komunitas karakter terbesar. Misalnya kalian telah melakukan survei tadinya untuk mengumpulkan data tentang seperti apa sih aplikasi yang dibutuhkan user. Nah, ternyata dari 1000 orang yang kalian survei, ternyata 900-nya itu adalah ibu milenial usia 23 sampai 27 misalnya, bla 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 bla. Kita gambarkan jadi satu karakter aja gitu yang menggambarkan mereka secara bersama, agregat lah kurang lebih. Nah, untuk memilih gambarnya kalian bisa taruh foto seseorang yang kesannya fiktif ya, atau pilih di UI Faces ini. Nanti kalian bisa pilih mau di random fotonya dari mana, bisa dari Tiny Faces, dari pixels.com, jenis kelaminnya misalnya male, terus usianya dari 23 sampai 27, female ya, sorry, female, terus wajahnya mau happiness, netral, sayangnya nggak ada wajah datar di sini ya. Terus ada juga black untuk rambutnya, lalu tinggal di apply. Nanti kalau seandainya ketemu, jadi sometimes juga nggak ketemu ya foto yang kita custom tadi pengennya seperti apa. Tapi kalau ketemu dia akan tiba-tiba muncul di sini. Nah, misalnya ini jadi aneh ya. Coba kita ganti dulu kotak biasa. Oke, baru saya ubah lagi apply. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kalian merasa seandainya fotonya kayak, wah pak fotonya agak kurang sopan atau apa, tinggal diganti. Nggak usah panik, nggak usah lebay, tinggal diganti aja. Itu contohnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan persona, ini namanya persona untuk mengganti foto user. Atau kalau kalian merasa ada alternatif lain juga boleh. Itu hanya beberapa tips dan trik dari saya. Oke, itu yang berikutnya ada rounded juga sama kurang lebih untuk teks. Kita hapus dulu ini, takutnya fotonya mengganggu bagi cowok-cowok yang kesepian. Oke, di sini untuk teks sendiri kita coba tes kelas 4 SC3 HCI ya. Kita lagi belajar HCI ya, bagi yang mungkin masih lupa. HCI itu Human Computer Interaction, bukan gimana kalian ngomong sama komputer, tapi how to interact with computer. Di sini kalau kalian perhatikan untuk layarnya sendiri, sebentar saya kecilkan dulu. Untuk tulisan masih plain, masih ya mono standar seperti itulah kurang lebih ya. Kalian bisa ganti di sini untuk text stylenya sebelah kanan. Lihat kursor saya yang sedang bergerak-gerak. Ada teks, di sini ada tulisan Sogo UI. Itu adalah jenis tulisannya ya. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja. Agar apa? Nanti ketika kalian bikin aplikasi, misalnya aplikasi yang terkesan klasik dan anggun misalnya, mungkin kalian bisa pakai font yang sedang ada sekarang atau yang lain-lain. Jadi jangan terpaku dengan satu gaya saja. Oke. Terus setelah diganti, kalian bisa mengganti ukuran misalnya jadi 27. Terus warnanya diganti jadi hitam, pekat. Kurang gede ya, kita gantikan 37. Dan kalian bisa menggunakan, manfaatkan fitur-fitur yang ada di sebelah kanan. Ada border, ada shadow, ada blur, macam-macam. Jadi silahkan di-explore dulu. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini kalian saya tugaskan untuk mengeksplor fungsi-fungsi yang ada di sini. Nanti insya Allah kalau sempat akan saya bikinkan sebuah tutorial untuk membuat layar pertama gitu ya. Oke, sekian dulu. Silahkan dicermati. Assalamualaikum.